Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizatul Mas'ulah dengan NIM 2051204004 dari kelas TI 2020B. Saya akan menjelaskan tentang sejarah internet untuk tugas mata kuliah jaringan komputer. Apa yang akan saya bahas? Yang pertama adalah pengertian internet menurut para ahli, yang kedua secara awal internet, yang ketiga sejarah internet di Indonesia, dan yang terakhir internet saat ini. Yang pertama, pengertian internet menurut para ahli. Menurut Utomo, internet atau singkatan dari International Network adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Menurut Ramdhani, internet adalah suatu sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang bisa menghubungkan berbagai situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, hingga perorangan. Sedangkan menurut Sibero, internet atau juga yang merupakan kependekan dari Interconnected Network adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer secara global. Dan yang terakhir menurut Ono Purbo, internet adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam web, VoIP, atau email. Sejarah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DARPA pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan dinamakan ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dibangun proyek ini adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, DARPA membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah apabila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihadirkan. Pada awalnya, proyek ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja. 4 situs tersebut membangun suatu jaringan yang terpadu pada tahun 1969. 4 situs tersebut adalah Stanford Research Institute, Santa Barbara, University of California, dan University of Utah. Proyek ARPANET diumumkan secara resmi pada Oktober tahun 1972. Masa tersebut bisa juga disebut sebagai tahun web dibuat pertama kali. Setelah pengumuman proyek tersebut, ARPANET mulai berkembang dengan pesat di berbagai daerah dan universitas di Amerika Serikat. Karena banyaknya daerah atau institusi yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut, membuat ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET untuk keperluan non-militer dan MILNET untuk keperluan militer, yang sekarang kita sebut sebagai internet seiring berkembangnya waktu. Pada tahun 1977, ARPANET sudah mempunyai 111 komputer yang terhubung, sehingga TCP dibagi menjadi dua, yaitu TCP dan IP. Sejarah internet pada awal tahun 1980 dimulai dengan komputer pribadi atau PC yang mulai banyak digunakan. Pada tahun 1982, internet dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai protokol. Semua yang mengakses internet tidak perlu mengakses ARPANET lagi. Sehingga pada tahun 1986, mulai dikenalkan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS atau Domain Name System, berfungsi untuk menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet. Dari sejarah singkat internet tersebut, saat ini Anda dapat menggunakan internet tanpa batas dengan kecepatan tinggi. Seiring berjalannya waktu, internet mulai banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia, berawal dari adanya media online luar negeri pada tahun 1990. Koran pertama Amerika dikeluarkan oleh Chicago Tribune hingga masuk ke Indonesia sehingga membuat jurnalisme online muncul pada tahun 1996. Sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an. Ketika itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai Paguyuban Network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan berada di selang para pelaku. RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo merupakan nama-nama legendaris di awal pembangunan internet di Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994. Masing-masing personal telah mengkontribusikan keahlian dan dedikasi dalam membangun cuplikan-cuplikan jaringan komputer di Indonesia. Berikut ini adalah grafik pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun menurut sumber yang saya dapat dari Google. Internet Service Provider Indonesia. Di sekitar tahun 1994 mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama di Indonesia.
Akses awal Indonet mula-mula memakai mode teks dengan shell account, browser link, dan email client, PIN, serta chatting dengan conference pada server AIX. Tahun 1995, pemerintah Indonesia menempuh Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Ratna pimpinan BRF Roy Rahat Jayamin. Mulai tahun 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser link di Amerika Serikat. Maka pemakai internet di Indonesia dapat akses internet HTTP. Yang terakhir adalah manfaat internet saat ini. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini, penggunaan internet salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar mengajar. Yang kedua dalam bidang informasi. Internet sebagai penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada harus menonton TV atau melihat koran untuk mendapatkan informasi dan berita aktual secara cepat. Yang ketiga dalam bidang bisnis. Manfaat internet salah satunya adalah di bidang bisnis untuk e-commerce. Dan yang terakhir di bidang hiburan yang banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial adalah penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang dapat berhubung dengan baik dan dapat berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah internet. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.